Tentu hari ini saya rapat bersama Garuda, Citylink, Pelita, Airport, dan Airnav untuk 3 hal. Satu, kita tahu hampir 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah, tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Dan juga tingkat kelelahan kru juga direview. Saya rasa beliau-beliau udah pengalaman. Dan saya juga mengingatkan tadi untuk airport ya, kita pastikan safety-nya seperti apa di beberapa airport yang bisa kita dorong. Selama ini alhamdulillah kalau Jakarta Bali compliance-nya sangat tinggi dari internasional, tetapi beberapa airport sedang direview lagi, termasuk tadi ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakaan juga itu karena extraordinary ya, ada udara, ada burung yang masuk ke mesin. Tadi juga kita sudah sampaikan ke Airnav untuk juga early warning kalau memang ya ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Itu satu poinnya. Yang kedua, persiapan tentu untuk Lebaran. Ya, karena memang kan Nataru mungkin tanggal 4 ini sudah terjadi penurunan peak. Nah, tetapi kalau kita ingat nanti ada Ramadan, Lebaran, ini kan di bulan Maret kita harus antisipasi. Jadi saya minta tadi dari airport ya, dari penerbangan mulai coba memapping ya dengan masing-masing jumlah pesawat yang dimiliki supaya pada saat Lebaran ini kita bisa antisipasi yang hari ini sudah baik, lebih baik lagi karena dibandingkan Nataru ini kita mungkin bisa 5 kali lipat. Artinya ini benar-benar sesuatu yang lonjakan yang kita harus lakukan antisipasi. Ya. Dan yang terakhir, saya berharap juga nanti bagaimana stakeholders manajemen yang ada di airport, baik penerbangan, airnav, imigrasi, cukai, ya, kereta bandara, semua ini mungkin 6 bulan ke depan sudah punya roadmap ya, supaya kenyamanan ya, keamanan dan hal-hal yang bisa mengefisiensikan daripada seluruh sinergisitas ini apakah kemarin bisa kereta bandara bisa dari 50 menit jadi 35 menit, atau kemarin yang sudah dilakukan kita memangkas biaya pembangunan yang hampir 14 triliun menjadi 1 triliun dengan revitalisasi, tetapi tetap penumpang bisa naik 56 sampai 90 juta. Nah, hal-hal ini merupakan solusi ekosistem jadi secara menyeluruh. Karena bandara sendiri kalau kita lihat di banyak negara sudah seperti kota sendiri. Ya, nah ini yang saya rasa 6 bulan lagi saya minta tolong Pak Fakih, kita juga berbicara dengan banyak detail teknis untuk bagaimana kita bisa meningkatkan persaingan industri penerbangan, para wisata, airport services dengan tetangga-tetangga kita yang tentu ya ingin negaranya lebih maju lagi. Dan ini memang sejalan dengan tentu prinsip-prinsip yang diminta oleh Bapak Presiden bahwa memang kita sebagai negara harus siap berkompetisi, tetapi juga tentu pemborosan efisiensi bisa terus ditekan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan. Ada 18 kecelakaan sepanjang 2024, hampir setengahnya dari pesawat B dari AS. Nah itu
Ya, kalau kami melihat kita tidak prejudis antara merek satu dan merek lainnya. Tetapi tentu yang kita bicarakan nomor satu, efisiensi daripada penggunaan jenis pesawat tersebut untuk tujuannya. Karena kan masing-masing ada jarak penerbangan untuk pesawat ini. Nah, tetapi yang pasti waktu diskusi Garuda salah satunya kita coba mengecilkan jumlah jenis pesawatnya supaya maintenance-nya bisa lebih efisien. Ya, enggak pesawat apapun. Ya, kalau kita benchmarking dengan banyak negara, salah satunya kalau di sebuah maskapai terlalu banyak, tentu merek pesawatnya maintenance-nya lebih tidak efisien. Nah, ini yang memang saya rasa kita coba perbaikin dan kita kembali tidak melihat apa, tetapi tentu efisiensi di masing-masing maskapai untuk maintenance dan services. Ya, jadi kita treatment sama. Pak Gaji Bapak. Kita sekarang sudah luar biasa dengan Nataru, ya. Sukses. Bahkan tadi ada statement dari Pak Menko, silakan Pak Mendagri juga tambahkan tadi bahwa inflasi ini juga baik terjaga karena dua komponen. Satu, bagaimana kita bisa menekan daripada tadi tiketing untuk penerbangan. Yang kedua, bagaimana juga logistik pangan oleh BUMN melalui Bulog, RNI dan lain-lain ini bisa menekan. Jadi ya apresiasi dari Pak Menko, dari Pak Mendagri kepada BUMN, kami ucapkan terima kasih karena memang kami yang selalu saya ingatkan, kita ini kan bukan kementerian teknis, tapi kementerian yang mensupport daripada pemerintahan dengan program-program yang bisa kita lakukan secara maksimal. Pak, besok kan diskon lanjutkan 10%-nya penurunan sampai lebaran. Saya belum bisa bicara karena itu tentu konteksnya perlu kajian yang lebih dalam. Politik inovasinya apakah kalau dari kereta api sudah ada direct trade sama penurunan kereta motor kalau maskapai penerbangan tidak diinovasi atau visi inovasi yang akan dilakukan? Saya rasa industri penerbangan hari ini kita terus efisiensi karena memang jumlah pesawat kan tidak cukup. Dengan size Indonesia yang memerlukan 750 pesawat yang hari ini baru 400-an, ya memang tidak kurang. Jadi laporan yang tadi disampaikan oleh Dirut Garuda, Dirut Pelita, Citylink, ya berusaha menambah pesawat itu kan. Jadi inovasinya nambah pesawat. Pak, tadi ada ngebahas soal merger 3 maskapai ya? Kenapa? Tadi ada ngebahas merger Pelita Garuda dari situ dulu, Pak. Kan Bapak bilang kalau untuk engine itu di hold dulu apa gimana sih Pak maksudnya? Ya ini kembali itu bagian roadmap yang 6 bulan ke depan. Ya kenapa saya kumpulkan hari ini itu menjadi bagian diskusi. Berarti Garuda ke engine di hold dulu Pak? Kalau antara airport dan penerbangan tetap bisa. Tetapi antara penerbangan ini nanti tentu kita bicara bagaimana sinergi dan juga restrukturisasinya. Tetapi ekosistem penyelesaian industri penerbangan dan seluruh servisnya tidak berhenti. Kan itu kan B2B korporasinya. Tapi kalau blueprint-nya, rencangannya itu ya nggak di-delay. Itu kan bagian dari bagaimana kita konsolidasi lebih bisa maksimal. Tapi nanti gitu Pak. Ya ini 6 bulan. Kalau setahun ini kenapa tahun kemarin enggak? Itu yang maskapai kan ya Pak, bukan yang Garuda ke engine. Yang maskapai dulu. Lo kajiannya kan semuanya nggak bisa sepotong. Kan yang penting intinya solusi buat efisiensi penerbangan nasional. Ada mau nanya ke Dirut Garuda, Dirut Citylink, Pelita, Airport? Nah, Untuk target untuk penerbangan terbaru untuk internasional atau domestik gimana Pak? Untuk kamu pribadi? Tadi baik untuk nanti
nanti saya tinggal ya, karena saya ada rapat di istana 3.30. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, saya sampaikan untuk Garuda Indonesia tahun ini kami targetnya menambah pesawat, target ya, sekali target sampai 20 pesawat. Kalau pertanyaan tadi mereknya apa, ya, jadi hal itu sudah menjadi hal yang terjadi di dunia saat ini. Betapa sulitnya kita akan mencari pesawat yang available, baik baru maupun yang second. Tentunya ini bukan menjadi pilihan, tetapi dengan semangat bahwa kita ingin tetap merampingkan jumlah pesawat yang ada. Tentunya kita akan memaksimalkan pesawat apa nanti jadi sampai yang akan kita peroleh selama tahun 2020. Dan tentunya tetap akan kita sampaikan ke teman-teman, tidak ada yang ditutupi. Jadi Januari ini kita kedatangan 2 pesawat lagi Boeing, dan di Februari nanti kita operasikan 1 lagi tambah. Harapannya nanti total sampai 2025 kita bisa mencapai sampai 20 pesawat. Kalau pertanyaan terkait dengan rute, saat ini rute kita itu sudah banyak. Yang kurang apa? Pesawatnya yang kurang. Jadi inilah kenapa prioritas utama dari saya saat ini dan juga tim, kita tambah kapasitas pesawatnya. Harapannya nanti bisa meng-cover semua rute yang ada. Demikian. Jadi Pak, tadi bilang kalau yang pakai soal maintenance. Nah itu nanti pelipar maksudnya ke Garuda Indonesia kalau seperti itu. Oh, belum tahu, salah satu masih kajian ya, tapi kita support pasti ada tambahan airline Indonesia. Jadi saya mau menjawab dengan tambahan pesawat. Kalau kami pelita 12 pesawat sekarang, tahun ini sudah pasti, jadi bukan rencana sudah pasti dengan menggunakan itu tambah lagi 6. Jadi akan 18 pesawat kita operasi dari 2025. Nah kami harus nambah pesawat juga, dan yang kami sedang siapkan adalah yang 42 unit 42 pesawat. Untuk nanti kita bisa support dari Garuda pada saat haji dan pengumuman. Kita semua Airbus kalau kita. Mas Ali sama Pak Siti, nanti kan sore kan ada rapat bersama itu kan nanti bakal membahas soal komponen penerbangan haji. Boleh Pak dibocorkan sedikit nanti? Kayaknya di luar skop ya, kayaknya di luar skop kita ya. Mohon maaf nih Mas. Ya. Mungkin kalau mau nanya nanti aja kita ke DPR kalau terkait hal itu. Itu nanti bakal bahas tiket juga nggak sih? Di luar skop ya kalau gitu ya. Ya, kan belum tahu nanti pembahasan di Komisi 8 seperti itu. Kan saya sudah sampaikan tadi, kita belum bisa milih nih. Kita nggak bisa milih kan, tapi kita akan maksimalkan dengan merampingkan jadi pesawat yang ada. Pak, itu masuk pesawat dari produsen Cina itu ngapain? Sampai sekarang mungkin itu masih menjadi kajian kami ya. Oh, berarti belum. Sampai sekarang masih dalam kajian kami. Tapi berpotensi nggak Pak mengambil? Saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa jawab. Oke. Nanti kita lihat. Tapi Garuda mulai menjajakan kayak pesawat Cina itu atau gimana? Kalau komunikasi sudah dimulai, ya. Kalau komunikasi sudah dimulai, tapi kan kalau sampai betul-betul pesawat yang kita operasikan kan itu masih prosesnya panjang sekali. Cukup ya? Pak, kalau Terima kasih. Pak penambahan pesawat. Silakan. Untuk Citylink, penambahan pesawat baru yang disewa tahun depan ini tidak ada. Tahun ini tidak ada. Namun kita fokus kepada restorasi pesawat kita yang saat ini yang masih unserviceable. Jadi total pesawat Citylink sebanyak 56 dengan hanya 2 tipe. Yang pertama adalah Airbus 320, 492, dan sisanya 7 adalah ATR 72. Jadi saat ini pesawat kita yang masih grounded, masih perlu tahapan-tahapan perawatan maintenance itu sebanyak kurang lebih 19 pesawat. Dan fokus kita tahun ini adalah akan menservisablekan seluruh pesawat itu sehingga nantinya sampai akhir tahun semua pesawat kita bisa terbang, yaitu 56 pesawat. Mungkin itu. Terima kasih. Sama beda airline? Rute saat ini kita punya 75 rute dan 49 destinasi. Jika target kita untuk menservisablekan seluruh pesawat, kita akan memperbanyak frekuensi yang ada di rute existing dan ada penambahan beberapa rute terutama ke Indonesia Timur yang saat ini kita belum banyak frekuensi.
terkait dengan lonjakan penumpang tentunya dari tahun ke tahun kita mengalami kenaikan jumlah penumpang yang kita angkut. Tahun ini load factor kita bisa mencapai 81%, artinya hanya 19% rata-rata pesawat kita kosong di tempat duduknya. Saya kira ini dari tahun ke tahun kita mengalami lonjakan penumpang. Yang kedua adalah terkait dengan pendapatan. Saya kira ini relatif ya pendapatan kita, karena dengan naiknya jumlah penumpang pendapatan kita tidak terlalu besar gapnya. Mungkin itu. Kayaknya masih lama ya. Jadi kita tunggu saja, masih prosesnya pasti masih panjang gitu ya. Namun tentunya kami dalam hal ini airline di BUMN pasti tentunya akan mensupport program. Terima kasih ya, mungkin kemudian terima kasih semuanya. Ini enggak.